karim wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, di waktu duha ini, di tengah kita menjalankan ibadah puasa, insya Allah di bulan yang mulia, di bulan Ramadan, juga di waktu yang penuh berkah, di waktu duha, dan kita memanfaatkan waktu ini dalam rangka thalabul ilmi. Kita mempelajari salah satu cabang di dalam ilmu syariat ini, yaitu ilmu tentang Al-Quran. Mudah-mudahan lapisan berkah ini, lapisan kebaikan ini menjadi satu kebaikan yang kita terima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW. Pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, dan kita akan melanjutkan pembahasan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Kita akan membacakan hadis-hadis Nabi SAW yang ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam kitab ini, dan tentu kita akan mengambil pelajaran-pelajaran, mengambil ibrah untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, hadis-hadis yang nanti kita akan bacakan dalam kitab ini semoga semakin memberikan motivasi kita untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran, untuk senantiasa bersemangat di dalam kita bersama dengan Al-Quran. Untuk itu, kita menyiapkan diri kita, menyiapkan hati kita, mengikhlaskan semua waktu kita dalam rangka thalabul ilmi ini, dan kita berharap ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menjadikan kita selamat dari semua bahaya, semua keburukan yang ada di dunia maupun di akhirat. Kita akan membacakan lanjutan hadis di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang berkaitan dengan keutamaan membaca Al-Quran. Yang pertama adalah hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari. Wa an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Abu Musa Al-Asy'ari semoga Allah meridainya, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an masalul utrujah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun. Perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran diumpamakan seperti udrujah, di mana udrujah ini sifatnya adalah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyib. Baunya harum baunya harum, wa ta'muha tayyib, dan rasanya juga manis, rasanya juga enak. Wa masalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an, dan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, masalut tamar, seperti buah kurma, la rihalaha wa ta'muha khulwun, tidak ada bau harum dari buah kurma itu, tapi punya rasa yang manis, punya rasa yang lezat. Wa masalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an masalur raihanah, seorang munafik yang dia membaca Al-Quran seperti buah ar-raihanah, riuha thayyibun wa ta'muha murun. Buah ini
karakternya adalah baunya harum, baunya wangi, tetapi rasanya pahit. Wa masalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an. Dan orang-orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an, kama salil handolah laisa laha rih wa ta'muha murrun. Seperti buah handolah di mana sifatnya adalah tidak ada bau wangi dari buah tersebut, demikian pula rasanya juga pahit. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan orang mukmin dan orang munafik ketika berinteraksi dengan Al-Qur'an. Bagi orang mukmin yang membaca Al-Qur'an, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam umpamakan seperti buah uturjah, di mana buah ini punya bau yang harum, bau yang wangi, dan rasanya juga manis. Tentu ini kebaikan yang luar biasa. Ketika kita mencium bau tersebut, kita sudah merasakan aroma kenikmatan dalam makanan itu. Tapi ketika kita mencicipinya, ketika kita makannya, juga punya rasa yang enak, punya rasa yang lezat. Dan ini tentu buah yang diharapkan oleh kebanyakan orang untuk dikonsumsi. Ini perumpamaan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada seorang mukmin yang mau membaca Al-Quran. Dan tentu kalau ibarat buah dengan buah yang lezat, aromanya juga harum, tentu dicari oleh siapapun yang menginginkan buah tersebut. Dan ini tentu menjadi sebuah keistimewaan seorang mukmin, punya iman yang kuat, punya keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala, juga beramal, berinteraksi bersama dengan Al-Qur'an dengan membacanya. Maka inilah keutamaan yang luar biasa bagi orang mukmin yang membaca Al-Qur'an. Adapun orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an, dia tetap baik. Dia tetap punya keistimewaan dengan imannya, dia punya kelebihan dengan ketakwaan, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena tidak berinteraksi dengan Al-Qur'an, tidak membaca Al-Qur'an, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengumpamakannya dengan buah kurma. Di mana buah kurma ini baunya tidak terasa, baunya tidak tercium harum. Tidak ada bau yang bisa dicium ketika kita mendapati buah kurma. Tapi buah kurma punya rasa yang manis, punya kelezatan di dalam kita mengkonsumsi buah tersebut. Maknanya hanya ada satu kebaikan bagi seorang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an, yaitu hanya rasanya saja yang manis. Dengan keimanannya dia tentu dapat keutamaan-keutamaan, tapi tidak punya rasa atau tidak punya bau harum yang bisa dicium, dan maknanya hanya dapat satu kebaikan saja. Tapi bagi orang mukmin sebaliknya tadi, yang pertama adalah orang mukmin yang membaca Al-Qur'an, maka dia mendapatkan dua kebaikan. Imannya juga bagus, keimanannya tambah, demikian pula dia mendapatkan keutamaan, kelebihan dari membaca Al-Qur'annya, dari ibadahnya tentang tilawah Al-Qur'an ini. Untuk itulah orang mukmin hakikatnya adalah ketika disebutkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bergetar hatinya. Ketika disebutkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka bertambah keimanannya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Untuk itu, ini menjadi rahasia kita ketika kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Coba kita renungkan dan kita tadaburi apa yang terjadi dalam sirah nabawiyah, kisah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana para sahabat berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ketika mereka sudah punya keimanan yang kuat, punya
ketakwaan yang mendalam, keyakinan yang kokoh terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala, akan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, tersentuh hati mereka. Kemudian apapun yang menjadi konsekuensi dari bacaan Quran itu mereka lakukan. Kalau sifatnya perintah mereka kerjakan. Kalau sifatnya larangan mereka tinggalkan meskipun berat bagi mereka. Mari kita lihat satu peristiwa di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika turun ayat tentang larangan khamar. Dan ini menjadi satu gambaran masyarakat Qur'ani yang pernah ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita tahu khamar di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi satu perkara yang dalam larangannya butuh waktu, butuh tahapan untuk sampai mengatakan bahwa khamar itu haram. Larangan khamar yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Perintah untuk menjauhi khamar, menjauhi judi, menjauhi undi nasib dan seterusnya, itu ternyata bertahap, sekian tahapan sampai kemudian betul-betul kaum muslimin bisa meninggalkan khamar. Tapi yang menarik adalah ketika orang mukmin dibacakan Quran, orang mukmin kemudian dia membaca Quran, meyakini dalam hatinya, kemudian bacaan itu masuk dalam hati dan pikirannya, tersentuh mereka dan kemudian mereka meninggalkan itu tanpa ada kompromi sama sekali. Ketika turun ayat tentang khamar ini, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa sesungguhnya khamar, judi, mengundi nasib dan sesembahan untuk berhala dan seterusnya itu adalah rijsum min amali syaitan, itu adalah perbuatan keji dari amalan-amalan syaitan. Fajtanibuh, maka tinggalkanlah. Kata tinggalkanlah ini, jauhilah, inilah yang menjadi larangan mutlak akan haramnya, akan dilarangnya khamar. Maka waktu itu kita bisa baca nanti dalam sejarah dan tentang tafsir dari ayat tersebut. Para sahabat yang waktu itu mendengar bahwa khamar dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, turun ayat Al-Qur'an berkaitan dengan larangan khamar, bahwa khamar itu haram dan harus ditinggalkan oleh semua kaum muslimin. Maka karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an mengatakan seperti itu, tidak ada lagi kata kompromi dengan khamar. Maka mereka, para sahabat yang masih punya simpanan khamar di rumahnya, mereka ambil khamar itu dan mereka tuangkan di jalan-jalan, mereka tumpahkan, mereka buang khamar-khamar itu di jalan-jalan. Bahkan ada satu cerita di mana ketika ada sekelompok sahabat yang belum mendengar tentang larangan khamar ini, kemudian ketika mereka sedang duduk kumpul bersama para sahabat yang lain, dan mereka tentu salah satu hidangannya adalah khamar ini, karena memang waktu itu belum secara mutlak khamar diharamkan. Maka ada yang kemudian mengambil satu gelas khamar dan hendak diminum waktu itu, belum sampai diminum, baru sampai di mulut. Tiba-tiba kemudian ada sahabat yang lain yang sudah dari awal tahu tentang haraman khamar ini, mengabarkan bahwa khamar dilarang semenjak waktu itu. Maka sahabat yang tadinya membawa gelas dan meminum khamar, dan meskipun sudah sampai di mulutnya, karena mendengar kabar bahwa khamar dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat tersebut, tanpa basa-basi, tanpa berpikir panjang, kemudian menumpahkan khamar itu, bahkan yang tadinya diminum sudah masuk, kemudian dimuntahkan semua khamar itu, karena memang menjalankan perintah dalam Quran, menjalankan satu perintah yang Allah turunkan melalui wahyu dengan Al-Quran ini. Itulah sahabat dulu, dan inilah orang mukmin sejatinya. Kalau dia membaca Al-Quran, kalau dia mendengar Al-Quran, maka bukan hanya sekedar bergetar hatinya, tapi juga menjalankannya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah dulu para sahabat
potret bagaimana mereka berinteraksi dengan Quran, ketaatannya mereka dengan Quran. Dan ketika itu dalam kondisi seperti itulah mereka betul-betul ya totalitas menjalankan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Dan mari sedikit kita renungkan, kita bandingkan dengan kehidupan kita hari ini, di zaman kita hari ini, dengan ayat yang sama, dengan Quran yang sama, dengan bacaan yang sama. Kenapa tidak tersentuh hati-hati kita? Kenapa tidak kemudian masuk dalam pikiran-pikiran kaum muslimin? Mari kita bandingkan apa yang pernah terjadi di zaman Nabi ketika seseorang hendak minum khamar, kemudian dibacakan ayat tentang khamar, dibuanglah khamar itu, ditinggalkan jauh-jauh. Coba kalau kemudian kita renungkan, misalnya kita ketemu dengan anak-anak atau pemuda ataupun orang-orang dewasa yang kemudian dia hendak minum khamar itu, kita datangi dan kemudian kita bacakan Quran tentang larangan khamar ini, apakah mereka juga akan bersikap sebagaimana para sahabat dulu yang langsung meninggalkan khamar itu tanpa ada kompromi sama sekali? Untuk itu orang mukmin kalau dia membaca Al-Quran maka seperti buah utrujah, baunya harum dan rasanya juga nikmat, rasanya lezat. Dan inilah dua kebaikan bagi orang yang beriman ketika membaca Al-Quran. Dan orang beriman yang tidak membaca Al-Quran, hakikatnya dia seperti buah kurma yang hanya manis rasanya tapi tidak punya rasa harum. Tapi setidaknya tetap dia punya kebaikan dengan keimanannya. Kemudian yang kedua, kaum muslimin yang dirahmati Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang perumpamaan orang-orang munafik. Dan inilah orang-orang yang secara zahir menampakkan keislamannya, mengaku bahwa dirinya adalah orang Islam, mengaku dirinya adalah orang yang paling mengamalkan ajaran Islam, tapi dalam hatinya menyimpan dendam, menyimpan permusuhan, menyimpan ketidaksukaannya terhadap Islam. Inilah orang-orang munafik. Dan tentu orang munafik seperti ini mendapatkan ancaman yang lebih berat. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik kelak di akhirat tempatnya ada di neraka yang paling bawah. Karena kemunafikannya, dia menampakkan keislaman tapi hakikatnya menyembunyikan kekafirannya, menyembunyikan kebenciannya kepada Islam. Inilah orang-orang munafik dan ini bahaya sekali. Dan tentu di Sirah Nabawiyah kita bisa menjumpai betapa merepotkannya orang munafik ini bagi Nabi dan para sahabat waktu itu. Dalam kondisi apapun, dalam kondisi peperangan, dalam kondisi apapun, yang paling merepotkan adalah orang munafik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu perumpamaan kepada orang munafik. Orang munafik tentu yang menampakkan dirinya orang Islam tadi, dan dia mau membaca Al-Quran, yaqra'ul Quran, dia membaca Al-Quran, masalur raihana, orang ini seperti ar-raihana, di mana sifatnya adalah rihuha thayyibun, baunya wangi, wa ta'muha murun, tapi hakikatnya rasanya pahit. Inilah orang munafik, ya. Maka ketika dia membaca Al-Quran, dia akan tetap mendapatkan kebaikan dari Quran yang dibacanya. Maka seperti ar-raihana, baunya wangi, maknanya manfaat Qurannya dia, bacaan Qurannya yang dia baca bisa didengar sama orang lain bisa mendapatkan manfaat dari bacaan tersebut. Bahkan kalau misalnya orang tersebut suaranya bagus, orang tertarik untuk membaca Al-Quran, orang tertarik untuk belajar Quran, maka seperti buah raihana ini yang baunya wangi ketika orang lain menciumnya, tapi sayang ta'muha murun, kalau kemudian kita makan buah tersebut, buah ini rasanya pahit. Ini orang-orang munafik yang ketika dia baca Quran tetap ada kelebihan, tetap ada kebaikan ketika dia baca Quran, yaitu dengan kondisi dapat satu kebaikan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam umpamakan seperti buah yang kemudian baunya semerbak kemana-mana.
Wa masalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an. Dan adapun orang munafik, orang yang kemudian sudah menyimpan permusuhannya dengan Islam, orang yang sudah tidak suka dengan Islam, ya, meskipun dia menampakkan keislamannya, dia mengaku Islam, dia mengaku sebagai seorang muslim, tapi tidak membaca Al-Quran, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ibaratkan orang seperti ini seperti Handolah, di mana sifat dari Handolah ini adalah laisa fiha rihun wa ta'muha murrun, baunya tidak wangi dan rasanya juga tidak manis. Tidak ada kebaikan sama sekali dalam diri orang munafik yang tidak membaca Al-Quran. Maka tentu beruntunglah bagi kita sebagai orang muslim yang mau berinteraksi membaca Al-Quran, ya, karena hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan kebaikan, fadilah-fadilah yang luar biasa. Dan seperti orang yang diimbangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Utrujah tadi, punya bau yang wangi dan juga rasanya manis, rasanya nikmat ketika buah itu dikonsumsi. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah, hadis yang kedua tentang keutamaan membaca Al-Quran dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran ini disebutkan hadis dari Umar bin Khattab, an Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat satu kaum dengan Al-Qur'an ini, wa yad'u bihi akharin, dan dengan Quran ini pula Allah Subhanahu wa taala akan jatuhkan mereka, Allah Subhanahu wa taala akan hinakan mereka. Hadis ini secara lengkapnya nanti juga bisa kita jumpai dalam hadis yang lain, adalah ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, waktu itu beliau ingin mengangkat pemimpin di sebuah tempat yang ada di Mekah, salah satu tempat di Mekah yang dikenal dengan Ahlul Wadi. Maka masyarakat Ahlul Wadi ini bertanya kepada Umar bin Khattab, siapa wahai Umar yang akan engkau pilih untuk menjadi pemimpin kami di Ahlul Wadi ini? Maka kemudian Umar bin Khattab mengatakan Ibnu Abza, yang akan diangkat menjadi pemimpin waktu itu adalah Ibnu Abza. Karena asingnya nama Ibnu Abza ini, maka wajarlah waktu itu penduduk Ahlul Wadi ini bertanya kepada Umar, man Ibnu Abza, siapa Ibnu Abza ini wahai Umar bin Khattab? Maka kemudian Umar bin Khattab mengatakan, maula min mawalina, Ibnu Abza adalah salah satu budak kami. Tapi innahu qari'un li kitabillah, tapi dia adalah orang yang qari, orang yang gemar membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, gemar membaca Al-Qur'an, dekat dengan Al-Qur'an, dan dia juga orang yang memahami syariat Islam ini dengan baik. Maka kemudian Umar bin Khattab ketika menjelaskan seperti itu, kenapa dia mengangkat seorang budak untuk menjadi pemimpin di sebuah wilayah Ahlul Wadi itu, di akhir itulah kemudian Umar bin Khattab kemudian menyampaikan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Bukankah kalian pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Bukankah kalian pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat suatu kaum dengan Quran ini dan menghinakan mereka, merendahkan mereka serendah-rendahnya juga dengan Quran ini. Maka inilah menjadi satu keutamaan mereka yang membaca Al-Quran, satu masyarakat yang kental dengan Qurannya, masyarakat yang dekat dengan Quran, masyarakat yang melekat dengan Quran, akrab kehidupannya dengan Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala janjikan akan diangkat derajatnya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan-kebaikan pada masyarakat tersebut,
karena Al-Quran itu. Dan demikian pula sebagian kaum akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dijatuhkan sejatuh-jatuhnya karena juga Al-Quran. Apa maknanya? Bagi kaum yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemakmuran, diberikan kesejahteraan, diberikan kebaikan dalam semua kehidupannya, karena mereka adalah orang-orang dan kaum yang menjadikan Quran sebagai panduan hidup mereka, sebagai sumber hidayah, sebagai petunjuk dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka berhukum dengan Quran. Mereka jadikan Quran bukan hanya sekedar bacaan dalam lisan, tapi sebagai pedoman hidup, sebagai hukum di atas semua sumber hukum yang ada dalam masyarakatnya. Maka inilah potret manusia masyarakat Qurani yang kemudian Allah Subhanahu wa taala janjikan akan diangkat derajatnya, tentu dengan Al-Quran. Untuk itulah kalau kita lihat potret di zaman yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebut sebagai khairul qurun, sebagai generasi yang terbaik, generasi yang paling baik yang pernah ada di muka bumi ini, karena memang salah satunya adalah dengan Al-Quran. Salah satunya adalah karena mereka menjadikan Quran sebagai panduan dalam hidup mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala angkat mereka dari kaum yang lain. Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajat mereka di atas umat-umat yang lainnya. Masyarakat Arab waktu itu sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, tentu menjadi masyarakat yang paling hina, masyarakat yang paling rendah dibandingkan dengan yang lainnya. Dan kita tahu Jazirah Arab, wabil khusus Mekah dan Madinah, adalah wilayah yang tandus, wilayah yang paling tidak diperhatikan oleh peradaban besar, imperium besar Romawi dan Persia waktu itu. Bahkan kalau kita membaca sejarah tentang Yathrib atau Madinah, Madinah tidak menjadi tempat yang disenangi, tidak menjadi tempat yang menarik bagi peradaban besar untuk dikuasai, karena memang letaknya yang tidak strategis, karena memang sumber daya alam dan sumber daya manusianya yang juga sangat rendah. Bahkan Madinah waktu itu menjadi satu tempat yang identik dengan sumber penyakit. Kalau kita hari-hari ini orang kenal misalnya ada flu Singapura, flu yang nanti asalnya dari tempat-tempat tertentu, di daerah-daerah tertentu, maka dulu ada namanya Al-Humma Al-Madani, flu Madinah. Jadi dianggap bahwa orang-orang Madinah itu orang-orang yang berpenyakit, orang-orang yang bermasalah secara kesehatan. Untuk itu nanti kalau kita pernah membaca Sirah Nabawiyah, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan ibadah haji itu nanti salah satunya ada dalam kondisi sedang memakai ihram, pundak yang biasa dipakai untuk biasa ditutup oleh pakaian itu kemudian dibuka, dan kemudian nanti ada lari-lari kecil ketika menjalankan tawaf, ya, di awal-awal itu, atau mempercepat langkah di awal tawaf itu karena memang dulu untuk menunjukkan bahwa masyarakat Madinah bukanlah seperti yang dibayangkan umumnya masyarakat yang ada. Madinah yang dibayangkan penduduknya seperti orang yang berpenyakit, orang yang kemudian menyimpan penyakit yang berbahaya untuk orang lain. Maka waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Mekah dan waktu menjalankan ibadah hajinya itu, Nabi kemudian membuka pakaian ihramnya supaya orang-orang lain tahu bahwa ini loh kita yang dalam kondisi sehat, kita dari Madinah dalam kondisi sehat, dan kita bisa lari seperti ini karena memang kita sehat. Sampai segitunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin merubah image, merubah anggapan tentang masyarakat Madinah waktu itu karena anggapan dan persepsi yang sangat tidak bagus yang dimiliki oleh kebanyakan peradaban yang ada waktu itu. Masyarakat yang tidak diperhitungkan, tapi justru yang tidak menarik inilah bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
menjadi hal yang luar biasa. Masyarakat yang terbelakang, masyarakat yang hobi dengan peperangan, masyarakat yang sangat erat kaitannya dengan pertumpahan darah itu, tiba-tiba menjadi sosok masyarakat baru, menjadi peradaban baru yang bisa menyinari dunia ini dengan cahaya Islam, menjadi satu harapan baru bagi dunia waktu itu tentang kedamaian, tentang konsep kehidupan yang tidak pernah ada sebelumnya. Dari mana itu bisa semuanya berubah? Jawabannya adalah karena mereka menggunakan Al-Quran sebagai panduan hidup mereka. Mereka merubah visi hidup mereka, mereka merubah cara pandang mereka sesuai dengan cara pandang Quran. Mereka yang awalnya berhukum dengan hukum jahiliyah, mereka yang awalnya berhukum dengan hukum siapa yang kuat, mereka yang menang. Mereka yang berhukum awalnya dengan hukum-hukum yang sangat dolim di masyarakat mereka, ketika mereka menjadikan Quran sebagai panduan hidup, mereka rubah kehidupan mereka sebagaimana Quran ingin kehidupan mereka dengan baik itu. Merubah visi hidup mereka dengan visi Al-Quran, merubah pandangan hidup mereka sesuai dengan pandangan Quran, merubah konsep ketuhanan mereka sebagaimana Quran bimbing dalam panduan-panduan wahyu itu. Inilah yang menjadikan mereka bangkit. Inilah yang menjadikan mereka muncul sebagai peradaban besar, yang bahkan nanti di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau wafat, Jazirah Arab waktu itu semuanya sudah mengenal Islam, sudah mengenal akan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang menjadikan mereka kemudian diangkat derajatnya menjadi kaum yang bisa menguasai dunia waktu itu. Apa sumbernya? Sumbernya adalah Quran. Untuk itu Said Qutb, beliau punya buku Al-Ma'alim fit Thariq, ya. Salah satu bab yang diangkat adalah Jail Quran Al-Farid. Jail Quran Al-Farid maknanya adalah generasi Quran yang unik. Karena keunikan yang sumbernya dari Quran itulah generasi awal yang dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, merubah visi hidupnya, merubah cara pandang hidupnya, mengisi otaknya, mengisi pikirannya dengan pandangan-pandangan Quran, dengan konsep-konsep Quran, semuanya diterapkan dengan sebagaimana Quran bimbing, maka itulah yang menjadikan mereka terangkat derajatnya dan bisa menguasai dunia. Maka benarlah yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, Inna Allaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat sebuah kaum, sebuah masyarakat karena Al-Quran. Maka kalau kita ingin kembali diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin dijadikan masyarakat kita, daerah kita, negara kita ini menjadi negara yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah semestinya kita kembali kepada konsep Quran, kembali kepada ajaran Quran, kembali pada tata hukum, tata aturan sebagaimana Quran yang atur. Dan insya Allah kemaslahatan luar biasa, ya, kebaikan luar biasa yang kemudian kalau kita semuanya kembalikan kepada Quran ini. Dan sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala juga akan menghinakan, merendahkan serendah-rendahnya umat yang kemudian tidak bersama dengan Quran. Wa yad'u bi akharin, dan dengan Quran pula Allah Subhanahu wa taala akan rendahkan mereka karena mereka tidak berhukum dengan Quran. Karena mereka tidak menjadikan Quran sebagai panduan hidup mereka. Maka kalaulah kemudian Nabi dan para sahabat yang memulai negara barunya waktu itu di Madinah dengan panduan Quran, Allah angkat menjadi sebuah peradaban baru, dan inilah yang menjadi bukti Allah meninggikan derajat orang-orang Islam dengan Qurannya. Sebaliknya Romawi dan Persia waktu itu yang justru tidak mengindahkan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mau masuk Islam, tidak mau menjadikan Quran sebagai pedoman hidupnya,
Allah Subhanahu wa taala hinakan mereka. Allah Subhanahu wa taala hancur leburkan kekuasaan mereka. Allah Subhanahu wa taala hancurkan kekuasaan mereka. Bahkan yang di awal dihancurkan adalah kerajaan Persia. Karena mereka adalah orang yang paling keras perlawannya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di waktu Nabi Shallallahu alaihi wasallam di awal-awal tahun ke-7 Hijriah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam banyak mengirimkan surat kepada raja-raja dan penguasa waktu itu. Surat-surat ini memang ditujukan supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Quran Islam sebagai panduan hidup mereka. Inilah dakwah Nabi Shallallahu alaihi wasallam melalui tulisan kepada raja-raja besar itu. Ketika surat itu sampai di Raja Persia, maka di depan utusan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Raja Persia ini kemudian menyubek-nyubek surat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kondisi itu, utusan Nabi ketika kembali kepada Nabi dan mengabarkan bahwa suratnya dirobek oleh Raja Persia, Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga berdoa untuk kekuasaan Raja Persia ini. Kekuasaan Persia ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga berdoa, Mazzakallah mulkahu, semoga Allah Subhanahu Wa Taala merobek-robek, menghancur leburkan kekuasaannya. Dan itulah sebabnya kemudian Persia jatuh lebih duluan dibandingkan dengan Romawi. Maka bagi mereka, baik individu, kelompok, siapapun itu, termasuk tatanan negara, kalau tidak Quran yang dijadikan sebagai panduan dalam mengatur kehidupan masyarakatnya, pasti Allah Subhanahu wa taala akan jadikan mereka menjadi bangsa yang rendah, menjadi bangsa yang terbelakang. Termasuk bagi kita yang menjadikan Quran ya secara pribadi, secara keluarga ya dan masyarakat. Kita ambil Quran sebagai panduan hidup kita pelajari kandungannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang yang bersama dengan Al-Qur'an. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya adalah hadis yang disampaikan dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Qala Abu Umamah Al-Bahili berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabi, sebagai syafaat, sebagai penolong bagi orang yang membaca Al-Qur'an. Maka ini menjadi satu keutamaan kita ketika kita membaca Al-Qur'an. Di antaranya adalah Al-Quran akan datang di akhirat kelak, datang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Quran akan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa si fulan telah membacanya, maka Al-Quran akan memberikan pertolongannya bagi orang yang membaca tadi. Hadis ini juga dikuatkan dalam hadis yang lain, As-siyam wal Quran yashfa'ani yaumal qiyamah, bahwasanya Al-Quran dan puasa dan Al-Quran, dua ibadah ini akan menjadi syafaat bagi orang yang menjalankannya kelak di yaumul akhir. Kelak di akhirat, puasa akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, mana tahu ta'am, seseorang ini dulu ketika di dunia menahan dirinya untuk makan, menahan dirinya untuk minum dalam rangka berpuasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Quran meminta kepada Allah untuk bisa memberikan pertolongan kepada orang yang menjalankannya. Maka inilah keutamaannya. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa puasa yang kita kerjakan, dan alhamdulillah kita menjalankan ibadah puasa Ramadan, puasa inilah yang akan menjadi syafaat, penolong kita ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul akhir. Amalan kita berupa puasa inilah yang nanti akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Allah, si fulan ini dulu di dunianya
dia berpuasa. Ketika orang lain makan, ketika orang lain kenyang, dia berpuasa. Dia tinggalkan makanannya, dia tinggalkan syahwatnya, dia tinggalkan minumannya, dia tinggalkan semua yang bisa membatalkan puasanya. Fasyafi'ni fihi. Untuk itu, jadikan aku sebagai syafaat penolong bagi orang ini, karena dia menjalankan itu semuanya di dunianya. Maka ini tentu kabar gembira bagi mereka yang ahli puasa, orang yang berpuasa ya di bulan Ramadan. Maka puasa seperti ini akan menjadi syafaat, penolongnya. Pada saat hari tidak ada penolong, yauma la yanfa'u malu wala banun, pada hari itu tidak ada manfaat lagi. Orang yang punya banyak harta, orang yang punya banyak keturunan, tidak ada manfaatnya lagi. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang bersih, membawa amalan-amalan yang bermanfaat, amalan-amalan jariah. Dan masuk diantaranya adalah berpuasa, dan puasa ini akan menjadi penolong. Bisa kita bayangkan saat kita lagi butuh-butuhnya pertolongan, lagi membutuhkan bantuan dari yang lain dalam kondisi kita akan mendapatkan siksaan itu, tiba-tiba puasa datang dan memberikan pertolongannya untuk kita. Yang kedua yang bisa menjadi syafaat adalah Al-Quran. Tentu Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita hafal, Al-Quran yang kita tadaburi, Al-Quran yang kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, inilah yang menjadikan kita menjadi orang yang mendapatkan pertolongan dari Quran itu. Dan Quran ini nanti akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan ayat hadis tentang puasa tadi, kalau di siang harinya dia menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat untuk menjalankan puasa, dan puasa berkata kepada untuk memberikan pertolongan kepada orang yang menjalankannya, Quran pun juga akan berkata, orang ini ya Allah, dulu ketika malam hari dia tidak tidur, dia terjaga, dia gunakan waktunya di malam hari untuk membaca Al-Quran, dia gunakan malam harinya untuk bersama dengan Quran. Fasyafi'ni fihi, maka hari ini ya Allah, di hari yang tidak ada pertolongan kecuali dari amal-amal soleh dan dari Engkau ini, jadikan aku Al-Quran ini sebagai penolong orang ini, karena dia dulu di dunia yang membaca Al-Quran. Maka Al-Quran yang kita baca nanti akan menjadi penolong. Syafi'an li ashabih, penolong bagi orang yang membacanya. Maka dari hadis ini juga, ketika ada orang yang dia suka baca Quran, dia gunakan waktunya, waktu luangnya untuk bersama Quran, waktu luangnya untuk membaca Al-Quran, dia berikan waktu khusus untuk bersama Quran, diagendakan waktu khusus bersama Quran, maka dalam hadis ini dikenal dengan istilah ashab, maka dialah sahibul Quran. Sahibul Quran, orang yang banyak membaca Al-Quran, maka dia adalah orang yang dikenal dengan sahibul Quran, dan fadilahnya, keutamanya, dia akan mendapatkan pertolongan dari Quran yang dia baca. Untuk itu ashabul Quran atau sahibul Quran adalah orang yang hatinya di mana-mana terikat dengan Quran. Cirinya tentu karena memang dia belum bisa menghafal Quran, yang dibawa di mana-mana adalah mushaf. Yang dibawa di mana-mana adalah Al-Quran. Ada waktu kosong dia baca Quran, ada waktu kosong dia buka mushaf. Dan tentu lebih afdol, kalau kita membaca Al-Quran, afdolnya adalah dari mushaf. Ini lebih afdol ya. Meskipun sekarang sudah ada banyak aplikasi. Di handphone ada aplikasi Quran, dengan berbagai macam aplikasi, ada terjemahannya, ada tafsirnya. Di laptop bisa juga kita install aplikasi Quran, aplikasi yang berkaitan dengan Quran. Tapi di setiap aplikasi itu tentu semuanya ya sarana kita untuk mudah dekat dengan Quran. Tapi yang lebih afdal, lebih baik kalau kita membaca Al-Quran adalah langsung kita baca mushaf. Kita baca mushaf. Maka insya Allah mushaf ini ya perlu kita sediakan. Misalnya kita punya mobil ya,
perlu disediakan mushaf di dalam di mobil tersebut. Kita di rumah ada mushaf, ya, untuk memudahkan kita berinteraksi dengan Al-Quran, supaya kita menjadi sohibul Quran, orang yang kemudian bersohib. Kita istilahkan ini sohib saya, maknanya adalah orang yang dekat sekali dengan saya. Maka kalau kita sohibnya Quran, kita temannya Quran, kita kawannya Quran, sebagaimana layaknya orang yang berteman. Kalau kita punya teman akrab, punya teman dekat, kita dimanapun pengen dekat dengan orang tersebut. Bahkan misalnya kalau dia ya jauh dari kita rindu. Dia jauh dari kita ada rasa untuk ketemu. Dan inilah sohib, sebagaimana kita berteman. Sohibul Quran, orang yang berteman dengan Quran, seperti itulah karakternya. Kalau dia tidak membaca Quran, ada yang hilang dalam dirinya, ada yang kurang dalam dirinya, kerinduan dengan Quran muncul dalam dirinya. Sebagaimana teman akrab yang biasa dekat tiba-tiba jauh, maka ada yang hilang dalam diri orang tersebut. Dan ini tentu derajat yang rendah, derajat yang paling dasar, ya, dengan membaca, interaksi kita dengan baca Quran. Maka kita kalau di mana-mana baca Quran, insya Allah kemudian kita mendapatkan predikat sebagai sohibul Quran. Sohibul Quran. Inilah keutamaan luar biasa, ya, bagi kita yang dekat dengan Quran, bagi kita yang selalu bersama dengan Quran, maka Quran akan menjadi syafaat bagi kita. Yang kedua, tentu syafaat ini datang kepada orang yang dikenal. Untuk itu nggak mungkin bagi kita yang nggak pernah menyentuh Quran, bagi kita yang nggak pernah melafadzkan Quran, bagi kita yang jauh dari Quran, bagi kita yang tidak pernah kemudian belajar Quran, nggak kenal kita dengan Quran, maka jangan pernah berharap mendapatkan pertolongan dari Quran, mendapatkan syafaat dari Quran. Ya, kita nggak kenal bagaimana syafaat Quran ini akan mengenali kita ketika di hari kiamat. Kalau di akhirat ketika kita minta tolong ya, dengan hari yang sangat mencekam itu, semua orang butuh pertolongan. Kemudian ada pertolongan yang berpeluang menolong kita, tapi peluang ini atau pertolongan ini tidak kenal kita, tidak pernah kita kemudian berinteraksi dengannya. Bagaimana mungkin kita bisa mendapat pertolongannya? Sama kalau misalnya ya kita dalam kondisi hujan lebat, kita dalam suatu perjalanan. Dalam perjalanan ini kemudian kita butuh sekali pertolongan seseorang untuk kita sedikit berteduh ke rumah orang tersebut. Kalau misalnya orang yang punya rumah ini melihat kita dalam kondisi kehujanan di tengah jalan, orang ini tahu kita, kenal kita, siapa kita sebenarnya, tanpa kita minta sekalipun, mesti kita akan dipersilakan mampir ke rumah itu untuk sekedar berteduh. Bahkan bukan hanya sekedar berteduh, bisa jadi kita akan dihidangkan makanan, dijamu, dan seterusnya, karena memang kita dikenal kita. Lebih-lebih kalau kita teman dekat, tanpa kita minta sekalipun, pasti kita akan dapat itu. Tapi kalau kita nggak kenal, kita dalam kondisi butuh pertolongan, perjalanan jauh, kehujanan, butuh tempat berteduh, ya, dan kita nggak kenal orang yang punya rumah tadi, rasa-rasanya kok peluangnya kecil untuk kemudian kita diminta untuk masuk ke rumah, ditolong di rumah tersebut. Ya, kalaulah kemudian kita dipersilakan masuk ke rumah tersebut, ini luar biasa. Tapi jangan-jangan sebaliknya. Karena kita nggak dikenal, akhirnya kita dicurigai. Ini jangan-jangan akan mencuri, ini jangan macam-macam lah, kemudian akan dicurigai itu. Kenapa? Karena tidak kenal, tidak pernah kita kemudian mengenalnya. Seperti itulah Al-Quran kalau kita umpamakan sederhananya. Kalau kita nggak pernah kenal dengan Quran, kalau kita nggak pernah tahu tentang Al-Quran, nggak pernah berinteraksi dengan Quran, kita nggak akan dikenal oleh Quran. Dan saat ketika kita membutuhkan pertolongan itu, karena kita nggak dikenal,
maka jangan berharap mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Untuk itu, jadilah sahibul Quran. Mari kita menjadi sahibul Quran. Setidaknya adalah orang yang menjadi teman dekatnya Al-Quran, menjadi orang yang di mana-mana hati kita terpaut dengan membaca Al-Quran. Maka insya Allah kita akan mendapatkan keutamaan, mendapatkan syafaat dari Al-Quran di hari kiamat kelak. Inilah beberapa hadis yang kita bacakan dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, dan kita bisa simpulkan di antara keutamaan orang membaca Al-Quran sebagaimana 3 hadis yang tadi kita baca. Yang pertama, bahwasanya orang yang membaca Al-Quran mendapatkan 2 kebaikan. Ketika dia orang yang beriman, maka mendapatkan 2 kebaikan dalam dirinya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakannya seperti buah utrujah, punya rasa yang manis dan punya bau yang harum. Itulah orang mukmin yang membaca Al-Quran. Ibarat buah, baunya harum, semerbak kemana-mana, ketika dimakan juga manis rasanya. Yang kedua, bahwa ketika kita bersama dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, Allah SWT akan mengangkat kita, mengangkat derajat kita, mengangkat kita sebagai bagian dari masyarakat karena dengan Al-Quran. Tapi kalau kita jauh dari Quran, bahkan kita menghindari Quran, berpaling dari Al-Quran, Allah SWT akan hinakan kita, Allah akan rendahkan kita, Allah SWT akan rendahkan kita dengan derajat yang serendah-rendahnya. Yang ketiga, dengan membaca Al-Quran, insya Allah kita akan menjadi sahibul Quran, temannya Al-Quran, sahibnya Quran yang kelak di akhirat. Karena kita dikenal oleh Quran, kita akan mendapatkan syafaat, pertolongan dari Quran pada saat tidak ada pertolongan kecuali dari amal-amal soleh kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kita sampaikan dari 3 hadis yang ada dalam kitab At-Tibyan. Insya Allah kita akan lanjutkan pada hadis-hadis yang lain pada kesempatan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.